Shalom, shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Shalom Mika kecil, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, bapak-bapak yang tampan, ibu-ibu yang cantik mempesona hati. Di hati Bapak Yahweh, shalom Elohim. Memperucapkan damai dan sukacita, bahagia selalu di hati. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saat ini kita bincang-bincang santai saja ya pada saat ini tentang akhir zaman. Karena mungkin ada sesuatu yang Bapak Yahweh ingin sampaikan bagi kita, sehingga mempelai disuruh live dadakan Bapak Ibu saat ini. Jadi, iya tadi nggak bisa. Kalau nggak bisa sunyi ya, sunyi sepi dunia. Kita saling bincang-bincang santai terus nggak ada tulisannya di sini, sunyi sepi. Kita kan bincang-bincang santai malam ini ya tentang akhir zaman. Jadi Bapak Ibu ini live dadakan ya karena disuruh Bapak Yahweh mempelai live. Jadi ini live dadakan. Ini karena buru-buru ya ini. Jadi Shalom Elohim, Bapak Yahweh yang dikasihi oleh Tuhan, dan manusia juga ingin bertobat sungguh-sungguh. Jadi barang siapa manusia yang ingin bertobat sungguh-sungguh, dia datang kepada Bapak Yahweh dengan tangisannya, dengan air matanya, maka Bapak Yahweh akan menerima pertobatannya. Baik itu dari ular-ular, naga-naga, yang cinta mamon, cinta dunia. Ya, kalau ingin berpaling dari dosa-dosanya, bertobat sungguh-sungguh, maka Bapak Yahweh akan menerima pintu anugerahnya. Walaupun Anda jadi bayi-bayi di sana, yang penting masuk surga. Ya, milikilah kerendahan hati. Sedangkan mempelai saja Bapak bilang, sedangkan jadi OB saja di sana, pelayan-pelayan, mau pelayan seksi kek, pelayan apa kek. Biar cuma jadi pelayan-pelayan Bapak Ibu ya, yang penting masuk surga. Jangan tabuhan di api neraka. Oh, haleluya. Ya. Yang penting masuk surga. Karena di surga itu, yang masuk surga itu Bapak Ibu orang-orang yang memiliki kerendahan hati, jangan ada keangkuhan. Karena kalau ada keangkuhan hati ditolak surga. Pintu surga tidak akan menerima. Ya, sotapalang itu pedang ya. Pedangnya malaikat, tasilang itu di pintu, Anda tertolak. Langsung tak dengar suara Anda tertolak dan Anda ditolak. Ya. Shalom, shalom Elohim. Shalom dimanapun anak-anak Tuhan berada saat ini. Mempelai ucapkan salam bahagia, salam kasih, bersukacitalah. Hiduplah berbahagia di tengah-tengah dunia ini, karena tujuan Tuhan menciptakan dunia ini untuk manusia menikmatinya dan hidup berbahagia di dalamnya ya. Jadi itulah tujuan Tuhan Bapa Yahweh menciptakan dunia ini dan isinya, menciptakan alam yang indah, menciptakan bunga-bunga, supaya manusia hidup berbahagia dengan pasangannya masing-masing, bukan dengan pasangan orang lain. Ya, bukan dengan TTM, teman tapi mesra, bukan ya. Maksudnya orang yang sudah menikah ini, jangan buat TTM, teman tapi mesra, jangan. Hidup berbahagia dengan pasangan masing-masing. Kalau pasangannya ugal-ugalan, dikasih lurus. Dikasih lurus ugal-ugalannya supaya tidak bengkok-bengkok. Kemarin siang saya mimpi terangkat. Itu tandanya apa ya? Iyo terangkat. Semua terangkat. Kalau mimpi terangkat ya semua terangkat, no, siap-siap Jo. Terangkat hatimu di hadapan Bapak Yahweh. Terangkat. Mimpi terangkat artinya Bapak Ibu, artinya tidak lama lagi. Tidak lama lagi kita itu akan terangkat. Bukan terangkat apa, tetap masih hidup di bumi. Oh, sedangkan penduduk surga saja turun ke bumi, ngana mau tangka ke mana? Siapa ini? Saudara Aditya Nugrahanto. Mau suka tangka ke mana ngana? Aditya Nugrahanto. Hah? Mimpi mau tangka ke mana? Ke atas gunung atau ke atas laut? Terangkat itu terangkat hatimu sayang di hadapan Bapak Yahweh. Oh haleluya. Bukan ngana mau terangkat mau tak bawa ke mana? Hah? Mau tak pindah di pulau mana? Bisa juga sih. Tak pindah di pulau, suatu pulau yang indah sekali. Ya.
Bisa saja terjadi itu. Tapi tetap berada di bumi sayang. Tidak ada mau terangkat ke surga, sedangkan penduduk surga saja larinya ke bumi, badiam di bumi, nggak mau tangkap ke surga. Sunyi dong surga. Surga posisinya sudah sunyi. Semua penduduk surga dengan malaikat-malaikatnya semua nyamar semua jadi manusia, mengambil tubuh manusia, menyamar Bapak Ibu. Itu malaikat-malaikat itu sedangkan Tuhan Yesus saya semua nyamar jadi manusia. Jadi pada intinya semua nyamar pakai tubuh manusia, semua so lari ke bumi, kok nggak mau terangkat ke surga. Oh haleluya. So sunyi di surga. Tapi bangun-bangun masih di bumi. Ya iyalah. Mau suka di mana dan? Mau suka di mana? Mau terangkat ke surga di awan-awan. Sedangkan orang yang di awan-awan saja so turun ke bumi. Nggak mau terangkat di awan-awan. Oh haleluya. Tidak ada. Yang terangkat itu adalah hatimu sayang. Di hadapan Bapak Yahweh. Bukan tubuhmu. Kau tak tinggal baju, tak tinggal celana kolor, tak tinggal semua jam tangan mahal, tak tinggal. Bukan. Bukan begitu versi pengangkatan. Itu versi pengangkatannya setan begitu. Ya. Jadi tak angkat ke mana ini? Sedangkan penduduk surga so lari ke bumi. Hah? So turun ke bumi. Kok nggak masuk ke tangkal ke surga kawan awan. Kosong. Semua nyamar. Mengambil tubuh manusia. Tubuh-tubuh siapa yang mereka ambil? Tubuh-tubuh orang yang semua meninggal. Tubuh-tubuh orang yang semua meninggal. Itu kebangkitan angkatan pertama. Mempelai kasih tahu. Kan mempelai ini bilang kan so mati. Mempelai ini kan so mati. Umur 15 tahun. 14-15 tahun mempelai itu so mati. Jadi tubuh-tubuh orang yang semua meninggal tempo dulu langsung dihidupkan Bapak Yahweh, menyamar jadi manusia. Terus para malaikat dari surga itu mengambil semua tubuh-tubuh orang yang so mati. Jadi pada angkatan pertama orang-orang yang so mati itu so hidup ulang. Hidup ulang. Tapi makanya itu dimasuki oleh malaikat-malaikat Tuhan Bapak Yahweh untuk dipakai berjuang untuk perang Harmagedon. Mengerti sampai di sini? Mengerti palingnya? Mengerti. Ini cerita masa depan dan masa kini, masa sekarang. Kita bincang-bincang santai. Jadi versi pengangkatan jangan versi pengangkatan dodol-dodol. Mau tak angkat ke mana ini? Tangkat ke surga, surga kosong. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri saya so turun ke bumi, gak mau naik ke surga lagi. Tangkat di awan-awan tidak mungkin. Awan-awan kosong itu versi pengangkatan roh. Itu dalam bentuk roh Bapak Ibu ya. Versi roh, tapi versi tubuh tetap ada di dunia dong. Kerajaan 1000 tahun di dunia. Baru kamu mau bahayal-hayal, berhalusinasi terangkat di awan-awan. Bagaimana bisa? Sedangkan Tuhan Yesus saja yang dari awan-awan, dari atas langit turun ke bumi. Kungoni manusia bumi mau ingin naik ke surga. Mau tangka di awan-awan kata dorang. Kasih tinggal baju, kasih tinggal tanah kolor, kasih tinggal semua dikasih tinggal. Tangka di awan-awan itu versinya apa? Iblis, blue beam. Ya, tangka di awan-awan itu roh, bukan fisik. Dengar ini baik ya, bukan fisik tapi roh. Roh itu yang sudah pemisahan antara kambing dan domba, ilalang dan gandum. Ya. Kalau versi Tuhan Yesus itu roh Bapak Ibu yang terangkat di awan-awan. Tuhan Yesus saja sendiri mau jadi manusia, kok kamu lagi mau jadi seperti malaikat mau tangkal di awan-awan sana. Pergi jangan masuk di teknologi blue beam kalian. Mau jadi kamu ikan hiu semua, kamu terbang di awan-awan. Blue beam mau kasih jadi ikan hiu. Ada yang jadi singa, ada yang jadi serigala. No itu terbang jadi awan-awan pakai teknologi blue beam. Terbang di awan-awan sana satu-satu. Baru kasih bilang. Kasih satu baju, kasih celana kolor. Semuanya tuh film-film toh. Tuh pendeta-pendeta dan yang pakai logika, dorang praktekan, ambil tali lingkar di leher, kong tak gantung, kong masuk di plafon. Itu katanya tangga di awan-awan. Dorang praktekan, bukan mau mati itu, tak gantung di leher. Makanya jangan disesatkan, jangan mau disesatkan Bapak Ibu ya. Banyak roh-roh penyesat. Ya, bayangkan, sedangkan penduduk bumi, penduduk dunia ilahi itu turun ke bumi ini Bapak Ibu, semuanya turun, malaikat semua nyamar, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus sendiri pun jadi bayi manusia. Kok gini manusia mau tangkal lagi di awan-awan.
Gara-gara orang pe sombong hati dan orang mau suka tangka di awan-awan. Jadikan hiu jongoni pakai teknologi blue beam. Baru pergi di sana, pergi di Amerika sana, pergi di Cina sana, pergi di Italia Roma sana. Dorang pe DP tanpa itu di sana. Teknologi blue beam pergi sana. Tak putar logika. Di situ kebodohannya manusia ini. Pergi aja tangka sana, tangka. So banyak kok dipraktek. Masuk itu diangkat. Pokoknya dipakai tali di sini, kalau diangkat tak masuk, bukan tangga di awan-awan, tak masuk dalam plafon. Untung tidak tikus di plafon atau biawak atau ular. Kalau ada ular atau biawak di plafon, bukan itu ular dan biawak langsung tangkap itu pendeta yang tangkap dia. Bukan tangga di awan-awan, tangga masuk plafon. Haleluya. Semuanya. Aduh Tuhan, sakit puru. Sakit puru mempelai mau bahas ini dia sakit puru. Aduh Tuhan. Sakit puru le. So itu manusia pebodoh. Tuh, baku dapat yang manusia logika. Baku dapat. Tunggu jodoh mau angka di awan-awan. Kun tak tinggal katu dompe baju, dompe jam tangan mahal, dompe segala macam perhiasan tak tinggal seperti di video-video. Setan sengaja menyebarkan video tersebut. Mau tak tinggal semua DP celana kolor, tak tinggal semua. Bukan begitu sayang, pengangkatan itu bukan begitu, jangan bodoh. Iya sayang, makanya harus bertanya. Bagus no bertanya supaya tidak sesat di jalan. Bertanya juga kepada suhu yang betul-betul suhu. Jangan bertanya kepada suhu palsu, ya, guru palsu jangan. Kalau engkau bertanya kepada guru palsu, maka jadi bilang akan terangkat di awan-awan. Kasih tinggal baju, celana kolor, semuanya tinggalkan jam tangan mahal, perhiasan semua, termasuk kacamata, tak tinggal semua. Kalau bertanya pada guru yang benar, jawabannya Anda mendapatkan kebenaran. Tapi kalau Anda bertanya kepada guru palsu, maka yang dia giring adalah ke teknologi blue beam. Ya, seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak tahu Bapak Ibu, itu kebanyakan tidak main dua alam. Jadi kalau yang main dua alam itu kan sebelum waktu dunia berbicara, sebelum waktu dunia ya, ini waktu dunia berbicara, sudah ditahu memang, ini yang terjadi, ini bakalan terjadi, ini. Karena Bapak Yahweh itu sudah memberitahukan dahulu kepada kita sekalian, anak-anak Tuhan, gitu. Jadi seperti itu ya. Jangan malu bertanya, harus bertanya. Pada itu putra, salam Elohim, saudara-saudara semuanya, shalom. Saya bermimpi, Anton. Halim, saya bermimpi mempelai jadi calon mertua saya. Cilaka. Anehnya, tua kita mempelai. Cilaka lagi. Jangan-jangan ada sebelum tidur minum Modrex ya. Sampai mimpinya seperti itu. Cilaka 12. Minum Bodrex atau minum paracetamol ini sebelum tidur. Kenapa mimpi seperti itu? Haleluya. Jangan-jangan Anda sebelum tidur mimpi Bodrex, minum bintang 7, dan Anda memimpi fly. Hai. Itu minum. Iya, minum obat baik. Mimpinya kok aneh-aneh begitu ya. Itu mempelai curiga. Jangan-jangan sebelum tidur Anda itu mimpi. Anda itu minum obat bintang 7 ya, obat sakit kepala atau Bodrex atau Paramex atau paracetamol. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan ya. Shalom, shalom, shalom Elohim, shalom,
Shalom. Sebenarnya mempelai ini lemas tubuh Bapak Ibu, diare, kena diare mempelai. Tahu itu diare, diare ubur-ubur. Bagaimana mempelai itu banyak pikiran. Pikiran alam nyata, dunia lain semua dipikir. Padahal dunia ini tak selebar daun kelor loh. Dunia ini kan masih luas. Tak selebar daun kelor sayang. Ya, mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Bapak Yahweh melihat hati kita di hadapannya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya. Tidak kasihan, tidak mempelai ini bukan stres, bukan Nili. Mempelai ini lewat DP stres. Ajang-ajang level stres lewat. Bukan. Itu hanya terlalu banyak beban pikiran tentang memuat tentang cinta alam semesta jagat raya. Ya, sampai diare. Kalau stres mah lewat sudah stres. Tidak ada lagi pakai begitu, tidak ada. Lewat level-level dunia nyata lewat semua itu. Ini memasuki dunia alam roh ini. Jadi mainnya dua alam roh. Jadi memikirkan tentang alam semesta jagat raya, ya. Jadi seperti itu, santai saja. Bawa dalam happy, bawa dalam sukacita. Yang penting makan enak, makan sadap, mengucap syukur. Mau makan juga setengah sadap, mau makan juga pas-pas. Yang penting bersyukur sayang, ya, bersyukur. Dan mempelai, katakan cintailah diri Anda sendiri terlebih dahulu, baru Anda bisa mencintai sesamamu manusia. Kalau Anda tidak mencintai diri Anda sendiri, bagaimana bisa Anda bisa mencintai sesamamu manusia? Jadi siapa lagi? Jangan mengharapkan cinta dari sesamamu manusia. Diri kita lah, kalau sesama kita manusia atau pasangan kita tidak menghiraukan kita, ya menyakiti hati kita, siapa lagi yang membuat diri kita bahagia selain diri kita sendiri? Kita harus kuat ya Bapak Ibu, terutama emak-emak ya. Emak-emak berdaster ini harus kuat ya. Ya, emak-emak berdaster ini harus kuat. Melawan penjajah, melawan setan putar, harus kuat ya emak-emak. Jadi seperti itu. Jangan ikuti arus dunia. Jadilah ikan yang hidup. Jangan jadi ikan yang mati. Ya, mama ini harus kuat. Harus kuat sayang, kuat. Itu gara-gara kasus itu Lesti Bilar itu, mempelai itu ketawa sendiri. Baca itu status di Facebook. Emak-emak status. Kita harus belajar dari kasus Lesti Bilar. Di status lucu-lucu, mak. Kita harus belajar dan berkaca dari kasus mereka. Mak setiap malam harus bawa linggis, bawa skop, bawa peralatan yang seadanya, semampunya mak untuk disiapkan di kamar supaya ada penangkis. Apabila pasangan kita yang macam-macam, kita ada tangkisan. Jangan lupa bawa linggis, bawa skop, dengan bawa palu-palu. Haleluya. Lucu kan orang status. Bawa pedang juga, pedang samurai. Jadi ada perlawanan supaya mama tidak patah leher. Kalau pasangan kita terlalu bernafsu, bisa patah leher, patah tulang pinggang. Oh haleluya. Lihat kamar benjol sana, benjol sini karena terlalu bernafsu. Orang bilang belajar dari pengalaman itu. Itu pengalaman yang nyata. Mama harus siapkan linggis, palu, martelu dengan apa? Kayu. Supaya ada penangkal. Nggak patah-patah kita urat, nggak salah juga. Haleluya. Itu intermezzo ya. Mempelai intermezzo saja. Siapkan perlengkapan mama, ibu-ibu ya. Karena belajar dari pengalaman demi pengalaman, manusia ini hidup.
Seperti itu, sadia linggis kata. Dalam kamar harus sadia linggis. Supaya ada perlawanan sedikit toh. Nggak sampai patah leher, nggak sampai tak salah urat. Jangan sampai bajalan so miring-miring lah itu kaki. Kaki sebelah so miring ke kanan. Kalau ada perlawanan kan seimbang itu. Ini intermezzo ya, lucu-lucu saja. Jangan ambil di hati. Ini intermezzo dunia loh. Intermezzo dunia ya. Haleluya, pujilah Tuhan. Jadi kalau balawan itu jangan dengan tangan kosong, harus dengan ada isinya. Supaya betul-betul power emak-emak itu keluar loh. Haleluya. Itu kan belajar dari pengalaman, ya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Jadi ada dua pengalaman besar yang kita ambil pada saat ini yang lagi viral. Belajar juga dari pengalaman PC, PC, FC, KPC, PC, belajar itu jangan pakai cinta segitiga, segi empat, jangan. Bahaya, bisa maut, mengundang maut itu. Ya, cinta segitiga, segi empat itu mengundang maut sayang. Enak-enaknya di awal, penuh sensasi, pada akhirnya kau tidak masuk penjara, mati, masuk peti. Haleluya, makanya jangan mencobai cinta. Karena cinta itu, Bapak Ibu, kuat. Dia seperti maut. Kalau cinta itu kalau digairahkan, menggetarkan cinta itu, kita harus siap-siap tanggung resiko, sakit hati, meleleh air mata. Kalau enggak siap ambil resiko itu, ya jangan main cinta. Karena dia seperti api, membakar jiwa raga, hasrat semua. Namanya manusia, terdiri dari elemen-elemen yang menakjubkan. Jadi seperti itu, jangan membangkitkan getaran-getaran cinta yang segitiga, segi empat, jangan. Terperangkap engkau di situ, kalau tidak masuk penjara, masuk peti mati. Haleluya. Kalau tidak babak belur. Ya, mempelai ajar-ajar supaya pintar-pintar sedikit. Harus begitu. Sama-sama kita supaya pintar. Ya, belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman sesama kita, pengalaman orang lain, kita belajar. Jangan cuma ambil negatifnya, harus ambil positifnya. Ya, dari pengalaman hidup orang lain. Seperti itu. Haleluya, pujilah Tuhan. 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 Ini cahaya kemuliaan Bapa Yahweh ya. Kalau ketemu dengan cahaya, lampu atau apa, maka cahaya itu akan bersinar-sinar Bapak Ibu ya. Kita akan terhubung dengan cahaya. Cahaya karena Bapa Yahweh itu sendiri adalah cahaya ya. Ini minum teh, mempelai minum teh. Karena beberapa hari ini mempelai kena di diare. Banyak pikiran tentang dunia lain, dunia alam nyata. Total banyak yang dipikir, yang tidak mau dipikir itu yang dipikir. Oh haleluya. Dan mempelai bilang dunia tak selebar daun kelor sayangnya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Ini pujian dari hati Bapak Ibu. Kalau pujian dari hati, maka kita akan merubah balon lampu ini menjadi cahaya kemuliaan Bapa Yahweh di tangan mempelai ya.
seperti ini. Kalau kita menyembah Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan Bapa Yahweh, menyembah Tuhan pakai hati Bapak Ibu ya. Memang pujian dari mulut ini dua macam. Ada hanya sekedar dari pujian dari mulut sebatas fisik, ada yang pujian dari hati. Jadi dinaikannya dari hati Bapak Ibu ya, dari hati yang paling dalam. Jadi kalau pujian dari hati akan sangat berbeda dengan pujian yang hanya sebatas fisik, sebatas mulut. Jadi akan terpancar pujian penyembahan kita manusia itu bukan cuma hanya mempelai saja, semua mempelai Tuhan Bapa Yahweh itu akan seperti itu Bapak Ibu. Kena sinar cahaya matahari. Nah kalau mempelai itu memuji Tuhan, matahari itu berjoget-joget. Berapa kali mempelai lihat? Menari-nari itu matahari Bapak Ibu. Terus mempelai bilang, oh mempelai so tahu, oh akan gempa nih di negara ini, di sini. Tapi mempelai itu diam. Tidak semua apa yang mempelai lihat, apa yang mempelai tahu itu mempelai kasih keluar di status. Nanti kan mereka komen, ini ibu inilah cuma bikin takut. Ibu pekerja ini cuma bikin takut orang dang. Bu Fei, soalnya mbak bilang, mbak telepon, mbak tegur dia. Ibu VP hidup ini, ibu VP kerja ini, tiap hari cuma bikin takut 4 orang dang. Kenapa orang ini so bisa tidur so 3 malam, so 2 hari bisa tak tidur gara-gara statusnya ibu V. Padahal terjadi betul loh. Kan mempelai so lihat duluan ya. Jadi seperti itu. Pujian dari hati akan berbeda dengan pujian secara fisik. Siapa yang sombong ini Golden RR memang anak dodol ngana? Siapa ngana bilang sombong? Ngana mau bilang pamempelai sombong? Ngana kita mau gosok ricang ngana. Mau dapat ricang ngana dong ngana. Ngana belum rasa itu Golden RR tuh rica Manado. Ngana belum rasa itu pedesnya rica cabe-cabe ana. Mau dapat rica ngana. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Mempelai mau atraksi dulu, mau kasih tunjuk itu spektakulernya cahaya ilahi. Jangan mempelai so tidak bisa live lagi. Jadi sekaranglah waktunya, tinggal detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir perpisahan kita. Nanti tinggal Bapak Yahweh kapan lagi mempelai live, baru nanti disuruh live, baru mempelai live. Ya. Haleluya. Haleluya. Fokus di cahaya. Dia akan berubah ya. Di tangannya mempelai. Nah ini seperti begini mempelai menari-menari di hadapan Bapak Yahweh. Di atas itu bola dunia Bapak Ibu. Yang mempelai lihat ya, bola dunia itu hitam sekali. Putar Bapak Ibu. Jadi mempelai sementara menari-menari begini. Ya di atas tangannya mempelai ini ada bola dunia. Awal-awalnya dia berputar begini. Itu dalam mimpi penglihatannya mempelai. Pas diputar sama Bapak Yahweh kasih putar, tak balik Bapak Ibu. Bukan lagi tak putar begini, dia putar begini. Misalkan dari arah barat ke timur, langsung tak putar dari timur ke barat. Nah makanya jangan heran besok-besok fenomena akan aneh-aneh Bapak Ibu mengenai matahari terbit, matahari terbenam. Dan waktu tidak cukup Bapak Ibu. Kadang siang hari sudah berubah jadi malam, malam jadi siang. Nah setelah itu jadi air laut semua mengering, dan air laut itu akan menjadi pulau-pulau yang baru. Dan di dalam air laut itu ada kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Ya akan muncul satu persatu, rahasia itu dibuka Bapak Ibu. Jadi air laut akan mengering, semua mengering. Dan itu akan dijadikan sebagai penghuni kota 1000 tahun Bapak Ibu. Jadi orang tidak usah beli tanah, tidak usah beli apa. Semua sudah ada tersedia, mau tinggal pilih mau berapa puluh hektar, pergi Jo. Pergi coba tanam di sana.
Ngana mau piara kambing kek, piara sapi kek, piara ayam, so air laut semua. Siapa yang mau klaim itu laut itu punya tete nenek moyangmu? Sedangkan itu baru mengering. Di kerajaan 1000 tahun itu Bapak Ibu. Tidak ada orang beli tanam, beli apa, tidak ada sertifikat semua. Kalau mau pi tanam, rajin-rajin pergi tanam itu di laut, kasih kasih anu itu, kasih full itu laut. Baru tanahnya subur. Mau pi bagale-gale mas, banyak di situ mas, tinggal hambur-hambur. Oh haleluya. Siapa lagi? Ya. Iya, semua so kering, mau kering, satu persatu itu laut mau kering. Mempelai lihat mau kering, baru ada kerajaan-kerajaan di bawah itu. Kalau digali ada kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan kuno. Nah, baru tabongkar DP cerita toh. Oh, rupanya ini yang asli dan DP cerita di Alkitab. No, di sono-sono itu apa? DP palsu miniaturnya untuk dunia logika dunia nyata. Pigi no sana no di miniaturnya. Supaya kalian itu manusia itu kan harus ada visual yang nyata. Harus ada nyata Bapak Ibu dilihat. Supaya percaya itu manusia. Konsep manusia. Kalau cuma mainnya di alam roh, tidak nyata, tidak ada visualnya, tidak ada dilihat secara nyata, manusia ini bisa ragu, bimbang. Begitu juga yang terjadi dengan mempelai. Kalau tidak ada perkataan langsung, tidak ada orang yang muncul di depannya mempelai, tidak langsung, tidak apa, itu bisa ragu Bapak Ibu. Karena setan ini senantiasa mengecoh. Jadi baru muncul, oh ini tuh ternyata tuh rupanya kita tertipu. Ya iya dong, yang kita lihat ini selama ini kan miniaturnya. Anda kan baru percaya tuh, oh ya ada miniaturnya, tapi harus beli tiket mahal-mahal 35 juta baru tembus di miniaturnya. Itu versi dunia, logika 66. Harus ada dong miniaturnya. Dicetaknya seperti ada di dalam firman Tuhan. Indah tuh, indah. Lumayan lah lihat miniaturnya. Ya, backgroundnya di dunia nyata. Tapi yang aslinya ada di mana? Di dalam laut. Makanya kering-kering Anda akan menyelidiki semua itu. Itulah dibilang fakta sejarah. Jadi kan zaman dahulu itu kan zaman Nabi Nuh itu kan semua ditenggelamkan. Diubah. Logika manusia ini so gila loh. Dari zaman dahulu itu so gila memang. Jadi jangan Anda itu mengklaim waras-waras di dunia nyata. Kalau Anda mengklaim diri Anda, otak Anda waras di dunia nyata, berarti Anda pengikut Lucifer. Karena hanya orang waras saja yang bisa diterima dunia ini. Pengikut Lucifer itu waras-waras loh. Secara pemikirannya Lucifer. Kalau yang tidak waras itu pengikutnya Tuhan Yesus, Bapak Yahweh. Ya contoh yang bicara ini kan sudah waras-waras. Mau ditangkap juga dibilang orang gila. Siapa mau tangkap orang gila? Kalau masih waras ya pemikiran Anda secara logika, ini mempelai bongkar saja. Pemikiran Anda masih waras sejalan dengan dunia ini, berarti Anda pengikutnya Lucifer. Fix. Anteknya Lucifer. Makanya Anda itu jadi sales. Ya, jadi salesman. Ya, jadi pembicaranya Lucy. Jadi kaki tangannya Lucy. Karena Anda waras. Waras secara dunia. Secara versinya Lucy. Ingat ini baik, catat katanya mempelai. Kalau Anda waras, Anda ahli Farisi. Ahli kitab, munafik, super munafik. Itu Anda dikatakan dunia waras. Kita sefrekuensi, kita sejalan, dan kita selogika. Itulah versi dunia Lucifer. Mempelai bongkar ini ya dari alam roh. Jelas banget. Iya dong. Ya, kalau Anda tidak waras, orang dunia mengatakan Anda gila sinting miring secara dunia, secara Lucifer punya. Dunia ini kan gelap, milik Lucifer. Berarti Anda selevel-levelnya nabi. Semua nabi pun dikatakan gila Bapak Ibu. Mempelai kasih contoh ulang, kasih ingat kepada Anda ya. Nabi Nuh, paling terkenal Nabi Nuh kan. Masa mendirikan kapal yang besar di atas gunung? Ada air kah di atas gunung? Tidak ada air, hanya orang gila saja yang mendirikan kapal yang begitu besar, tidak ada air. Makanya selama dia mendirikan kapal itu, mandi-mandi hinaan dari orang-orang dunia nyata. Tapi pas waktunya apa? Semua yang hina itu kan tenggelam. Habis tenggelam Bapak Ibu. Nah, kalau dunia sudah mengatakan Anda gila-gila, sinting-sinting, miring-miring, berarti Anda itu ikan hidup. Anda sudah memakai frekuensinya Bapak Yahweh. Makanya tidak bisa diterima oleh dunia yang ini, 66 ini. Baik secara logika, baik secara roh, Anda itu tertolak. Karena sangat berbeda antara roh dunia ini dengan roh Bapak Yahweh. Roh dunia ini sangat sombong, sangat angkuh Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang yang
memiliki roh ilahi, berkarakter firman itu rendah hati. Biar orang mau dihina-hina, mau di apa, tetap orang itu maafkan, malah memberkati itu orang yang menghina-hina. Nah itu karakter ciri-ciri anak-anak Tuhan yang asli, tidak dibuat-buat ya Bapak Ibu, itu dari hati. Nah makanya sekarang mereka itu bersinar-sinar, dipenuhi kemuliaan Tuhan Bapak Yahweh, karena hati mereka itu bersinar-sinar. Kalau di roh itu bersinar-sinar sampai orang itu tidak bisa memandangnya, saking silaunya. Nah makanya mempelai itu dibunuh pada usia 14-15 tahun. Karena mata batin, ilmu-ilmu kebatinan itu melihat dia ini sangat bersinar-sinar, berkilau-kilauan itu di kota Palu sana. Makanya dorang kejar. Dorang bilang, siapa dia ini? Siapa? Yuk jangan belajar jadi gila, Bu. Nanti gilanya tidak natural. Ibu sampai nih. Memang Ibu Sina. Kenapa Ibu suka belajar jadi gila? Tidak, harus gila alami dong. Gilanya gila natural. Kalau Ibu mau belajar jadi orang gila, gilanya tidak natural. Ibu nanti yang diseret ke rumah sakit jiwa. Harus gilanya gila natural. Jangan gila setengah-setengah, harus natural. Kalau gila setengah-setengah, orang mau dapat tahu, ya. Kan itu di sana. Dokter itu mau tanya Ibu, 2 kali 20 sama dengan berapa? 1 kali 5 sama dengan berapa? Kalau Ibu jawab 1 kali 5 sama dengan 5, atau 1 kali 5 sama dengan 25, sudah tahu Ibu. Jangan belajar jadi gila. Harus gilanya natural. Ya, gilanya harus natural. Jangan pakai belajar-belajar sayang, jangan. Kamu kira setan itu mau ditipu? Dia tahu mana yang betul-betul bercahaya, mana yang DP taman, dia tahu semua. Karena yang memiliki tingkat permainannya tinggi Bapak Ibu, itu yang memiliki tingkat permainannya yang tinggi itu, mainnya itu di kelas roh. Ya, di kelas roh Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Gilanya harus gila natural, anehnya juga harus natural, jangan dibuat-buat ya. Kalau dibuat-buat Anda masuk di ambulans nanti. Dibilang, oh, so gejala-gejala COVID ngana ini ya. Angka saja pada kong suntik. Kong tinggal mau dilihat, dipilih. Ngana suka suntik yang mana? Yang kecil, atau yang sedang, atau yang besar? Bukan lagi cilaka itu. Cilaka tuh. Jadi, semuanya harus natural. Jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat, setan itu tahu. Langsung tak isi di ambulans. Nih kalau dikasih pilihan 3, mau suntik yang mana? Suntik yang kecil, suntik yang sedang, atau suntik yang besar? Lucy bilang, mau suka yang mana ngoni manusia? Pilih 3 suntikan ini, bukan anak flow. Baru mau bilang, kita kok ada mau belajar-belajar jadi gila. Kenapa kita sudah di ambulans ini? Lucy bilang, ngana mau bikin-bikin bodoh pak kita. Kita sebulan keker ngana pero ini, ngana kita petaman. Alasan lain menyamar-menyamar, pura-pura jadi gila. Sini ngana kita kasih suntik ngana, tinggal ngana mau pilih yang kecil, yang sedang, atau yang besar. Flow ngana pingsan. Tinggal bilang, oh kasihan, tolong kasihan. Bawa pulang kita pakai tape rumah. Makanya jangan bermain-main dengan Lucy ya. Pintar dia Lucy itu, pintar. Jadi semuanya harus natural. Jangan beke-beke. Jangan pintar-pintar main acting. Lucy kasih 3 pilihan pangoni. Suntik kecil, sedang, atau yang besar. Nggak mau pingsan? Pingsan. Haleluya. Tinggal mau pilih. Mau suntik imunisasi, suntik cinta, suntik tanda. Pilih saja di situ. Lucy bilang, kamu mau bikin bodoh kita. Kita so berabad-abad hidup. Mau kamu ini manusia cuma baru berapa puluh tahun hidup. Mau kasih bodoh. Jadi begitu Bapak Ibu ya.
Ini pembicaraan roh. Pembicaraan roh versi 66. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Lucy itu tahu engkau itu musuhnya atau temannya, tahu loh. Karena dia kan main roh, dia bukan lihat casing, dia lihat isi. Kayak mempelai ini kan dia enggak lihat casingnya mempelai. Kalau casingnya mempelai ya agak-agak mengecewakan lah. Tapi kalau dia lihat rohnya mempelai, jadi perebutan. Haleluya. Ya, jadi perebutan di dunia roh, jadi perebutan Bapak Ibu. Bukan hanya di dunia nyata saja jadi perebutan, dunia roh juga diperebutkan. Tanya sama malaikat, diperebutkan. Sedangkan malaikat itu kan harus jaga mata, jaga segala hal. Kalau tidak ya bisa jatuh cinta Bapak Ibu dan dihukum. Jatuh cinta dihukum Bapak Ibu, dihukum oleh Bapak Yahweh. Tidak boleh. Apalagi kalau di sana, misalkan di sana merayu-merayu mempelai, tidak boleh. Dihukum Bapak Ibu ya. Karena mereka lihat itu mempelai itu di sana kan dipuji. Dipuji-puji, terus jadi perebutan. Nah, malaikat juga tidak boleh Bapak Ibu. Misalkan merayu-rayu, ya, mengatakan aku suka kamu. Ya. Tidak boleh, dapat hukuman nanti. Haleluya, pujilah Tuhan. 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 Haleluya. Iyo, ada juga suntik kesepian, ada juga suntikannya, suntikan khusus ya. Suntikan kesepian. Mau yang mana? Pilih yang mana? Suntikan kesepian ada juga. Nanti Lucy kasih semua. Lucy pesuntik banyak sekali. Suntikan cinta, suntikan kesepian, ada semua tuh. Di alam roh itu seperti itu. Haleluya. Suntikan terlena juga ada. Tinggal manusia mau pilih yang mana. Kalian suka? Suntikan tanda, suntikan kesepian, suntikan cinta, suntikan terlena. Nah, semuanya ada. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Mari bersukacita, bergembiralah, karena rajamu akan lahir ke tengah-tengah dunia ini. Haleluya, pujilah Tuhan. Karena suntikannya Lucy itu macam-macam. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Iyo, suntikan hayalan ada juga no. Bahayal-hayal sampai fly. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Dunia menawarkan kenikmatan, tapi celakalah yang bergaul dengan dunia. Iya. Karena kerajaan Tuhan bukan di dunia, tapi di surga. Amin. Betul. 100 deh untuk Agus Sugiharto. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Lihat ya, akan sangat berbeda. Anda bisa mencoba pujian penyembahan seperti mempelai ini di rumah masing-masing. Posisi lampu ada di belakang. Ini lampunya ini lampu kecil ya. Mempelai ulangi. Lampu ini tidak lampu terang tapi lampu kecil. Lampu kecil saja. Coba lihat.
Nah, kita kalau ketemu cahaya langsung, tuh agak jauh, agak jauh, agak jauh. Ini saja cahayanya sudah agak berubah. Sing, 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 sing Hosanna, haleluya, praise the Lord. Kita tidak bisa ketemu dengan cahaya karena kita adalah manusia cahaya yang bercahaya ilahi. Coba kalian semua mempelai, katakan semua manusia bisa menguji dirinya masing-masing di lampu yang ada di belakang. Ini lampunya sekitar 10 watt, kecil saja begini balonnya, karena tidak terlalu terang ya, dipakai tidur. Tapi kalau mempelai tidur itu gelap, Bapak Ibu. Mempelai tidak suka terang. Gelap, kalau pakai lampunya tidak bisa tidur. Gelap-gelap ya. Soalnya mempelai sukanya main di gelap-gelap. Mempelai sukanya main di gelap-gelap, baku raba-raba dengan setan. Ini karena setan atau apa? Begitu. Jadi mempelai suka main di gelap-gelap. Tapi gelap itu bagi mempelai itu ada sebuah terang cahaya di sana yang bisa menerangi, yang bisa membedakan. Ini setan, ini Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. 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 Kita bisa mencoba, semua orang mempelai katakan, semua manusia bisa mencoba di cahaya lampu seperti ini. Ambil kamera, simple saja, dan shootinglah diri Anda sambil memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pakai bahasa apa saja, dari agama apa saja, silakan coba. Kalau timbul kemuliaan Tuhan Bapa Yahweh seperti ini, berarti Anda terkoneksi dengan dunia ilahi 777. Kalau lampu itu hanya biasa saja, tidak terjadi perubahan yang spektakuler, maka Anda terkoneksi dengan dunia 666. Tidak ada cahaya, suram sayang, suram. Bukan madesu, masa depan Anda suram, belum tentu. Mungkin di dunia 66 Anda akan diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Lucifer. Anda akan dijamu seperti raja dan ratu di sana. Bukan, tetapi aura muka Anda itu suram. Suram dan gelap, tidak ada cahaya berkilau-kilauan. Ya, bukan madesu, bukan masa depan suram, tidak, tetapi tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya kemuliaan Tuhan Bapa Yahweh yang terpancar di wajahmu. Baik itu cahaya matahari, cahaya apapun ya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. 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 Indahnya saat berdoa, ku sujud di hadapanmu. Ku datang dengan rendah hati, masuk di altar yang kudus. Mulia dan kudus namamu. Mulia dan indah namamu.
Semua hati sujud dan menyembah, datang di hadirat kudus-Mu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 hosana, hosana, hosana bagi Dia. Haleluya, haleluya, puji, pujilah Tuhan. Bila Engkau datang, bila Engkau pergi, tanyakan pada hatimu, adakah kekasihmu mengizinkan? Bilakah Engkau datang, dan bilakah Engkau pergi? Dan di mana cinta itu yang bersemi di hati? Cintamu yang bersemi di hati, cinta pertamamu yang ada dan yang tak pernah ada. Jikalau Engkau mematikan rasa itu, di mana dan di mana haruslah menjaga hatimu, hai mempelaiku yang terindah terelok. Di mana dan di mana hatimu dan cintamu. Bila mana Engkau datang dan pergi dari mataku, bila mana di luar tanpa lampu, tapi dengan terang matahari ada sinar kemuliaan Tuhan. Muka ada yang tertutup seperti kabut putih. Ketika menghindar matahari, latar belakang alami tidak berkabut. Haleluya. Itu kemuliaan Tuhan, Bapa Yesua Hamasiah Elohim. Bu Fei, coba tolong bantu infokan apa yang harus torang mau persiapkan di 2003. Kasih tahu nih. Tuh orang jebakan kota tentang Bu Fei. Anggaplah angin lalu. Apa ini maksudnya? Kasih nih tuh orang jebak. Jebakar lota. Kasih tahu tuh orang jabakar lota tentang Bu Fei. Mau dapat rica dong pemulu satu-satu, di bibir-bibir yang indah mempesona itu mau dapat rica dorang. Biar saja, biar dorang kasih puas saja dong bakar lotas itu. Nyanda apa? Dorang angkat teru mempelai pe grup, dorang angkat teru mempelai pe nama di grup-grup. Kasih puas dulu dong bakar rota. Kau mempelai kasih rica dong pemulu. Bangun tidur kamari lele so bangka-bangka tuh bibir, tuh bibir-bibir yang indah yang seksi so bangka-bangka. Biar saja. Mempelai kasih kecupan manis pada orang, supaya orang tobat. Iyo yang dilakukan itu for tahun 2000, saling mencintai jo, saling mengasihi atau BJ, saling mengasihi sungguh-sungguh, saling mencintai sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah tuh cinta. Itu saja. Karena di tahun 2023 kita itu sudah masuk di kerajaan 1000 tahun, jadi itu sama macam-macam. Tuh sama selingkuh-selingkuh, manusia-manusia, Nah, kalau Anda suka-suka doyan-doyan main sana, permainan sana, seksi-seksi, sispek, montok-montok, habislah Anda. Bukan habislah Anda, maksudnya ada anunya juga, efeknya itu. Pasti Anda kena gatal-gatal, kena penyakit kelamin. Nah, kalau tidak berakhir di penjara.
Terlumut lamunan. Dapat penyakit kelamin. Mau Anda dapat penyakit kelamin? Penyakit kelamin gatal-gatal itu kurap. Kurap, kadas, kutu air. So malaikat semua di mau. Oh itu. Itu. Hari dan itu jadi kuda lumping. Main kuda-kuda lumping kalian di situ. Hah? Kemasukan setan semua. Berakhir di penjara. Pakai baju orange lagi. Anda baku udah lumpirin suami orang, dengan istri orang dilapor, di penjara, menangis meratap. Tahu itu, makanya akibat dosa itu begitu, tanggung sendiri, malu sendiri toh. Malu. Pakai main segitiga lah, cinta segitiga, segi empat, cilaka, oh cilaka. Jangan ya. Lebih baik jalan di dunia ini lurus-lurus saja, terus bengko-bengko. Mau bermain katanya penuh sensasi, main kuda-kuda lumping. Main kuda lumping penuh sensasi, itu roh setan semua yang masuk. Ya iyalah, ngeri sedap. Rasa jo itu, permainan cinta membawa maut. So itu dibilang kejamnya kekasih. Begitu loh DP cerita, DP ending cerita begitu, kejamnya kekasih. Kalau kejamnya kekasih begitu. So itu DP ngerinya cinta itu cinta buta, so begitu. Mendingan tak usah mengenal cinta kalau begitu. Ya, jadi petapa. Jadi petapa ulung, menyendiri, tak usah mengenal cinta. Kalau cinta itu menyakitkan dirimu, hatimu, tak usah mengenal cinta. Iya, lagi enak-enak terus pindah alam. Oh haleluya, bukan neraka. Lagi enak-enak pun datang bencana langsung pindah alam kata. Oh haleluya, bahaya itu. Hatinya yang terpenjara. Iya. Karena cinta itu buta, makanya cinta itu jadi bodoh Bapak Ibu. Apalagi kalau seorang wanita itu mencintai seseorang, itu ndak jalan tuh logikanya. Tumpul. Tumpulnya itu tumpul ke bawah, bukan tumpul ke atas. Karena yang jalannya kan pakai hati. Nah itu wanita, kalau laki-laki kan dia mencintai kan pakai logika. Benar ya? Benar apa benar ini? Ya. Jadi bodoh-bodoh. Kalau orang itu mencintai itu jadi bodoh-bodoh. Tapi biasa saja. Yang penting setia ya. Orang setia itu Bapak Ibu dibilang bodoh-bodoh. Ya, oleh dunia itu dibilang bodoh-bodoh. Karena apa? Kalau orang setia itu Bapak Ibu, biar diperlakukan oleh apapun oleh pasangannya, dia tetap setia. Dia tidak akan bisa berpaling ke hati yang lain. Tetap setia. Mau itu pasangannya menyakitkan hatinya, mau pasangan itu mau ngomong apa, mau pukul, mau hantam kiri kanan, benjol kiri kanan, dia itu tetap setia karena ya itu sifat di dalam hatinya itu ya memiliki hati yang setia. Nah seperti itu Bapak Ibu susah dicari, susah orang yang begitu itu susah dicari ya. Aduh sampai gatal matanya mempelai. Ajar tentang kesetiaan matanya mempelai gatal. Karena susah dicari tuh orang yang setia. Mata susah. Karena orang sekarang itu banyak yang mata keranjang. Banyak yang mata keranjang. Susah yang mau dicari itu yang setia itu susah. Susah. Kata setia itu memang gampang diucapkan, tapi untuk prakteknya sangat susah karena godaannya sangat tinggi. Sangat tinggi Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Anda mengatakan mempelai itu setia tidak? Ya setia. Mempelai itu setia Bapak Ibu. Kalau mempelai itu jatuh cinta, ya jatuh cinta sama Tuhan Yesus, mempelai itu akan kejar. Mau itu hilang nyawa kek, hilang harta kek, mempelai tidak peduli. Karena bertarung di alam roh ini kan semuanya main. Harta, nyawa, tidak segan-segan Bapak Ibu kita berikan. Karena kan di alam roh itu kan ditanya, kalau engkau betul-betul mencintaiku, jualah hartamu. Kalau engkau betul-betul mencintaiku, berikanlah nyawamu. Sanggup enggak? Cuma itu saja. Pertanyaannya singkat, tapi sanggup enggak kita lakukan?
Nah, sampai ini Bapak Ibu. Nah, makanya ini colet ini perutnya mempelai. Di pasar tuh, pasar sudah kan. Ini nih mempelai, kasih contoh ini. Nih, mempelai shooting. Nih, dah makanya sesak. Mempelai itu badiri ini, badiri karena kalau mau duduk sesak Bapak Ibu. Lama-lama dulu ya, ini sesak nih. Nih batasnya nih ke depan, tambah besar tuh. Nih. Nih bekasnya dari perut atas sampai perut bawah nih. Ada mempelai foto di Facebooknya mempelai. Nih. Karena ini dressnya ini kan dress longgar mempelai pakai supaya nafasnya kan nggak sesak. Jadi so besar, tambah hari tambah besar. Itu akibat cinta itu Bapak Ibu. Cinta antara dua dunia. Apa itu gamoy? Perutnya semakin gamoy. Itu akibat cinta cinta dua dunia mengakibatkan itu Bapak Ibu. Perut menjadi besar. Percintaan dua dunia. Maksudnya itu karena saking cintanya mempelai kepada dunia ilahi mengakibatkan perutnya mempelai jadi besar. dapat anugerah, dapat bayi-bayi ilahi. Itu karena saking cintanya mempelai kepada Yesus Christ, akhirnya mengakibatkan hamil deh. Apa itu? Saudara Aditya Nugrahanto. Perutnya makin gemoy. Apa itu gemoy? Oh, gemes, Bu. Oh, gitu. Thank you. Thank you, Siska Cynthia Pangaribuan. Besar banget lah. Sedangkan temannya mempelai, Bucan Lina aja udah 1 bulan ndak ke rumah. Karena sakit juga ya dia. Sakit ya. Jadi 1 bulan dia lihat, tambah besar. Besar sekali. Baru pas dia raba, kepalanya ini. Jadi mempelai itu kalau saja buang air, terus kan kalau kita mau itu gitu kan, kalau tas sontong ini di kepalanya bayi ini, sakit sekali nih perut Bapak Ibu. Sampai ini setengah badan ini terasa sakit. Ya, jadi enggak sembarang Bapak Ibu. Karena sakit Gemo itu gemes-gemes lucu. Oh, haleluya. Ibu Fim, makin awet muda. Iya, makin awet muda kan mempelai itu mati umur 14-15 tahun. Jadi mempelai umur itu tak kembali di umur 14-15 tahun. Bayangkan Jo, umur waktu dunia memang 44 tahun. Tapi umur alam roh itu 18 tahun. 17-18 tahun. Baru dia ini lucu di alam roh karena memang kocak. Orangnya ini kan lucu-lucu. Membuat aku tertawa, ya. Kalau tidak ada dia, aku bersedih. Bukan bersedih dalam hal apa. Karena dia ini kan lucu-lucu. Iya dong. Mempelai pecinta ini cinta luar biasa. Di luar rata-rata standar manusia biasa. Dia memiliki cinta yang luar biasa. Bukan saja di alam roh. Di dunia nyata saja dia memiliki cinta yang luar biasa. Ya, orang dunia itu akui jempol semua dia memiliki cinta yang luar biasa. Makanya suaminya itu sangat beruntung mendapatkan dia. Dia memiliki cinta yang luar biasa. Ya, walaupun dia menderita, yang penting dia lihat orang lain bahagia. Itu mempelai hatinya. Makanya dia sebuah sinar-sinar kan. Biar orang mau bilang apa, mau hina apa, mau maki-maki dia, mau hina apa, mau bilang binatang segala macam. Itu sesamanya manusia itu sangat kejam mulutnya kepada mempelai kami ini. Mereka tidak tahu kami yang sudah ada di tubuh mempelai ini. Ya, cintanya luar biasa. Orang bilang sing ada lawang. Makanya dikasih bonus dia bayi ilahi. Nah, karena dia memiliki cinta yang luar biasa, makanya dia diberikan hadiah yang spesial dari dunia ilahi. Kami berkata jadi. Kami berfirman jadi, maka jadilah. Kami berkata, aku ingin mendapatkan bayi laki-laki darimu. Engkau adalah istriku. Aku akan menikahimu. Mempelai jawab, aku kan sudah punya suami, punya anak 3. Ya kasihan, so turun mesin 3 kali, so engkor-engkor ini. Kasihan, so tua kita kasihan. Baru yang mbak bilang ini cowok tampan umur 30-an tahun. Paling mau masuk 40. Ya, kan dia hidup di dunia itu menyamar juga pakai tubuh manusia. So ada Bapak Ibu. Aku ingin menikahimu. Aku ingin punya anak laki-laki darimu. Ini kan Mary ini bonus. Gara-gara mempelai itu minta. Jadi hadiah khusus. Makanya tidak masuk di firman. Ini hadiah khusus. Ya.
Jadi seperti itu. Iya, cintanya luar biasa, tidak ada. Di berabad-abad saja manusia yang kami pilih, yang kami lihat, kami tidak ada cinta seperti mempelai ini kepada kami. Nyawanya dia kasih berapa kali dites. Ya, jadi dia mati ini berapa kali? 15 kali kami hitung di alam roh. Karena ketika dia mati, dia awalnya dulu jadi bayi-bayi, berubah jadi anak-anak, semakin hari semakin remaja, menjadi dewasa, 17, sekarang 17, sekitar 17-18 tahun umurnya. Seperti itu kan di alam roh itu naik-naik tingkat. Dari bayi-bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa, rohani ya. Roh itu berbicara roh, bukan fisik. Kalau fisiknya ya umur 44 tahun, sudah berumur. Tapi kalau roh itu masih gadis Bapak Ibu, masih gadis dia ini kalau di alam roh. Umur 17-18 tahun dan lucu. Orangnya itu ceria. Dia itu kalau melapor kepadaku, dia itu menangis, tiba-tiba ketawa, menangis. Aku juga kan karena hatinya yang berbicara, menangis, ketawa, menangis, ketawa. Karena itulah dia melapor sesuai dengan keadaan hatinya. Kalau kami hibur ya dia tertawa. Kalau kami tanya keadaan seanunya, kalau dia menderita dia curhat ke kami, dia menangis. Nah, seperti itu rohnya. Kan rohnya ini ceria, happy orangnya. Bersuka cita. Jadi seperti itu. Jadi umurnya ini akan kembali menjadi muda karena dia mati muda di usia 14-15 tahun. Itulah kematian, penderitaannya. Makanya itu di kota-kota lain itu kan, coba lihat itu patung-patung itu menangis darah kan. Coba kalian cek itu. Di tahun-tahun umurnya mempelai 14-15 tahun. Coba kalian cek, ini kan umurnya 44 tahun. Ya, umurnya 44 tahun. Kalian cek tuh patung-patung yang dorang taruh di sana itu tahun berapa itu menangis-menangisnya itu di saat-saat dia menderita. 14-15 tahun dibunuh. Habis dibunuh, dia mengalami pemerkosaan yang luar biasa. Mati juga dibunuh, dicekik lehernya. Mati, itu 15 tahun. Pokoknya dia itu menangis darah. Kalian ceklah, patung-patung yang dorang sembah-sembah itu, tahun-tahun berapa itu menangis darah, di situ penderitaannya. Coba cek, sinkronisasi dengan apa yang mempelai ini dapatkan di dunia nyata. Mati Bapak Ibu, jadi 15 kali dia mati ya. Dan dia menangis juga pada saat orang hina-hina, waktu dia masih belum tahu siapa dirinya. Proses Tuhan itu sangat menderita, sangat sakit. Dihina-hina, difitnah, disolimi, dituduh yang macam-macam. Semuanya dia tidak lakukan, tapi dia dituduh yang macam-macam. Supaya apa? Ini kan setan semua. Setan kan pakai tubuh-tubuh manusia untuk memfitnah dia, mensolimi dia dengan kejamnya. Nah, seperti itu setan pakai. Padahal patungnya mereka sembah-sembah. Patungnya mereka sembah-sembah itu roh ya. Roh patung itu mereka sembah-sembah loh. Tapi casingnya di dunia nyata ini, rohnya kan mereka tidak tahu. Tapi setan itu sangat benci dengan roh yang ada di dalam mempelai ini. Makanya dia pakai tuh manusia-manusia yang berhati iblis, yang hatinya itu ular, sombong, angku minta ampun. Dipakai setan untuk fitnah mempelai, sehingga rusak sekali nama mempelai ini Bapak Ibu. Ya. Tetapi kami senantiasa menghibur dia. Nah, seperti itu. Dan ketika masuk kerajaan 1000 tahun, kami memberikan kemuliaan kami kepada mempelai ini. Karena dia tahan dalam proses pengujian iman sebagai manusia. Dia pemenang yang terbaik loh. Kalian pikir pemenang biasa-biasa saja? Bukan. Dia pemenang yang terbaik di gelanggang iman yang kami selenggarakan di sini. Dia keluar sebagai pemenang yang terbaik dengan cinta yang luar biasa, ekselen. Itu yang kami temui dengan beberapa kategori. Kategorinya itu penilaian ilahi loh. Bukan penilaian manusia ya, bukan. Kalau penilaian manusia bisa salah. Ya, manusia ini kan bisa munafik, super munafik bisa. Tapi ini penilaian kategori ilahi, tidak main-main. Hatinya diuji di baki pengujian. 7 kali api pemurnian.
Makanya dia sudah mengalami pembaptisan api. Makanya dia katakan kan selalu, dia itu keluar, dia lihat, makanya aneh dia rasakan. Dia kan sering mengeluh kepada sesamanya manusia. Coba tanya kepada sesamanya manusia, dia aneh. Dibilang orang itu orang aneh. Orang merasa panas, dia merasa kedinginan. Terus dia sering lihat, ih kenapa badan saya ini berapi-api. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kok keluar api. Padahal itu badan rohnya yang dia lihat. Tapi kan dia belum tahu pada saat itu kan, belum dibukakan. Satu-satu kami bukakan sampai pada saat ini, di titik ini. Karena di alam roh itu ini sudah kerajaan 1000 tahun, tapi di dunia nyata bulan Januari baru masuk untuk iman-iman Thomas, Petrus dan Yudas. Mereka baru lihat itu di Januari 2023 kalau mereka bisa lihat. Iya, baptisan api itu langsung dari Tuhan, tidak main-main. Kalau baptisan air itu baptisan manusia biasa, semua juga manusia. Ini manusia-manusia munafik ini banyak sekali dong bercebur di air. Makanya mempelai bilang, mempelai mau bikin kolam, kolam yang besar. Mempelai lapas itu buaya 10 ekor di situ. Manusia-manusia yang suka bikin dosa, yang suka-suka berzina, yang suka-suka berselingkuh, suka sekali mau dibaptis berapa kali, sampai 20 kali dorang mau suka dibaptis. Terakhir tacolo dibaptisannya Lucy. Makanya mempelai, kalau mempelai itu pelayanan di dunia nyata nanti ya, Tuhan berkenan, mempelai sediakan 3 kolam baptisan. Ada buaya, di sana 10 ekor mempelai lapas, ada ikan hiu dengan kolam biasa. Tinggal pilih. Ikan paus juga mempelai lapas di kolam itu. Nah, yang buaya-buaya darat, buaya muara sungai, angker-angker, buaya laut, buaya udara, mempelai lapas di kolam buaya. Ada DP baptisan buaya. Langsung pergi saja di talan buaya ngudi. Dorang mau berapa kali suka-suka. Habis berbuat dosa, minta lagi dibaptis. Oh Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, saya ini manusia pendosa sekali. Saya ingin bertobat. Ini hari DP bilang, DP janji. Oh saya ingin bertobat. Baru muncul dari kolam, sebaku WA dengan DP selingkuhan. Sebentar kita ketemu sadap-sadap. Oh haleluya. Baru besok lagi, DP minggu depan, Ibu Pendeta, Pak Pendeta, adakah yang mau diadakan baptisan di mana? Bulan depan. Kita juga mau ikut baptisan. Pendeta Ki bingung. Ini sudah dibaptis kemarin, apalagi mau dibaptis ulang. Soalnya kita kasihan menyadari, banyak sekali kita pedosa. Habis dibaptis lagi, selingkuh ulang. Nggak ada tobat-tobat. Jadi sampai kapan? Nggak mau bacolo di baptisan manusia. Kalau baptisan air itu baptisan yang paling rendah. Manusia yang membaptis. Oh, haleluya, itu hanya sebagai tanda kepunyaan engkau milik Tuhan. Mau berapa kali engkau mengaku bahwa engkau punya milik Tuhan? Takut dia gara-gara suka berselingkuh, suka orang bilang janji-janji palsu, suka sekali. Selingkuh pokoknya di setiap pertigaan, di setiap sudut, di setiap desa, pertigaan kota, pertigaan desa ada DP simpanan. Simpedes dengan si maskot. Simpanan perkotaan dan simpanan perdesaan. Jadi dia tidak merasa sunyi dan tidak merasa kesepian. Semuanya ada simpanan. Jadi tiap itu pendeta mau adakan pembaptisan, so dia duluan baca bur. Saya duluan baca bur karena saya banyak dosa. Saya ingin ditandai bahwa saya adalah milik kepunyaan Tuhan. So dia yang paling rohani di situ. Padahal buaya darat. Buaya darat pekalakuan begitu. DP terakhir apa? Saking banyak dia baptis diri dengan baptisan manusia. Terakhir apa? Masuk di kolamnya Lucifer. Disuruh sangkal nama Tuhan Yesus. Baru ngana tobat. Oh haleluya. Makanya kok jangan terlalu doyan bikin dosa. Ini anggur hawa nafsu ini lagi dicurah loh. Lagi dicurah, makanya manusia ini kan ngefly. Jadi yang suka berzina semakin kuat orang daya imun tubuh. Lucifer bilang kita tambah ngoni daya imun tubuh semakin hot ngoni baku gosok. Oh haleluya. Makanya ngefly nih. Kayak ilmu sihir di dunia ini ngefly. Dikasih fly ini manusia-manusia ini. Tuh mempelai buka, makanya mempelai kasih sadar, bangunlah dari tidurmu. Dari kenikmatan duniawimu, bangun. Jangan tak tidur cuma pasang-pasang di situ ngoni. Pasang-pasang apa ngoni di situ? Baku-baku pasang di situ. Di alam roh itu tak tidur semua dalam kenikmatan hawa nafsu. Baru itu bukan ngoni pe suami, itu bukan ngoni pe istri. Suami kerja di luar kota ngoni bajak pak istrinya orang.
DP suami di luar kota ngoni bajak DP kebunnya istrinya orang sampai bersih-bersih lagi. DP suami datang, rupanya ada dosa. Haleluya, mempelai lihat loh di alam roh. Rupa tiada dosa, sambut suami dari luar kota. Oh my baby honey, romantis sekali my baby honey. I love you, I miss you. Padahal DP kebun, so dibajak suaminya orang sampai bersih lagi. Itu betapa munafiknya itu manusia-manusia begitu, ha? Istri-istri yang begitu. Suami lagi di luar kota juga bawa piara ayam, ayam kampus, ayam kota, ayam pedesaan. So ada semua. Ini lagi ngefly ya, mempelai lihat ngefly. Makanya mempelai bilang, bangun. Bangunlah dari tidurmu, bangun. Jangan kamu menikmati dosa itu. Memang kenikmatan dosa itu sangat nyata. Tapi bangun. Buaya-buaya darat, buaya-buaya buntung, lobang-lobang buaya, buaya betina, buaya jantan. Bangun buaya. Anjing-anjing jantan, anjing-anjing betina, keledai-keledai dungu, dodol-dodol. Bangun. Jangan tidur, sayang. Tidur dalam kenikmatan dosa. Orang ini sok keenakan, tidak ada bangun-bangun. Tak tidur terus. Karena so terlalu nikmat tuh. Orang yang so sadap. So sadap kok orang mau rasa. Apa ngoni mau pusing? Apa ngoni mau blok? Siapa yang mau berani blok? Kalau so rasa sadap, siapa yang mau berani blok? Orang bilang. Kita pe diri, kita pe hak. Kita punya juga, kita punya sendiri. Apa ngoni mau larang-larang? Haleluya. Manusia zaman now begitu. Sedangkan itu orang-orang mati itu begitu itu sampai bingung-bingung, kan itu pendeta hamba Tuhan baan. Bilang itu. Itu sampai itu ada yang status mempelai petaman toh. Itu pendeta ada bilang sampai ketemu di kerajaan sorgamu yang kudus. Sampai ketemu di kerajaan Yerusalem baru. Sampai ketemu di sorga. Sampai ketemu di kotamu yang kudus. So bingung pendeta. Apa terlalu banyak kubur-kubur? Sekarang, bukan sekarang, dari lalu. Pendeta so bingung-bingung. Terlalu banyak DP jemaat yang mati mendadak. So bingung-bingung tuh pendeta baru. Hari itu pendeta lagi. Habis makamkan orang. DP besok pendeta yang dikubur. Banyak pendeta mati, coba lihat. Banyak, karena dorang kan so minum dorang minum anggur. Anggur yang memabukkan diri, memabukkan hati. Dorang so minum anggur yang memabukkan. Makanya so mati mendadak. Kayak gitu. Itu bangun kamu, bangun. Kok tidak bangun? Itu di alam roh mempelai campuk dorang supaya tak bangun tuh. Karena dorang di alam roh tak tidur begini. Kurang ajar tidak. Dorang pedesahan, kurang tak tidur di alam roh. Ini anjing-anjing dengan ini ini apa? Ini apa itu? Apa yang anjing-anjing itu kan leher dari sini manusia, setengah badan manusia, tapi DP belakang ini anjing. Jadi dorang itu tak tidur di alam roh itu begini. Begitu Bapak Ibu, kau mempelai kasih bangun pakai cambuk itu, api itu. Bangun nih, bangun. Kurang ngekor ngoni ya. Kayak anjing begitu Bapak Ibu. Baru di sana itu di alam roh itu kan dilambangkan dengan anjing. Yang najis-najis begitu itu dengan anjing Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Di alam roh itu begitu Bapak Ibu, tak tidurnya. Jadi mempelai itu pakai cambuk kasih bangun dorang. Itu tidur. Itu di alam roh, itu tidur apa mendesak, itu begitu Bapak Ibu tidurnya. Seperti itu. Jadi mempelai kasih bangunlah hai rohmu, bangunlah hai jiwamu. Terus setengah badannya itu, tapi kakinya 4. Mempelai lihat kakinya 4. Jadi perempuan itu berambut panjang, jadi anjingnya berkepala manusia. Tapi kakinya anjing 4. Baru di alam roh itu sementara dorang baku-baku naik dang. Itu karena najis. Nah, ini yang ditunjukkan ini kepada mempelai ini orang-orang yang suka selingkuh, bukan yang resmi suami istri. Kalau yang resmi suami istri tidak ditunjukkan Bapak Ibu. Ini yang selingkuh.
Jadi mempelai tahu di alam roh itu muka-mukanya mereka, mempelai tahu rambutnya terurai yang wanita itu, yang laki-lakinya itu, karena anjingnya jantan dengan betina di sana baku gosok terus. Terus karena itu apa dihambur itu apa roh 3 kata kini yang sangat najis. Jadi ngefly semua ya. Dilihat orang di dunia nyata sebagai wanita-wanita terhormat, istri-istri terhormat. Tahu-tahu di belakang mereka itu mainnya seperti itu, Bapak Ibu. Tidak diketahui suaminya. Dan suaminya juga main, suami orang lain tidak diketahui istrinya. Tinggal begitu dengan mati. Nah, seperti itu. Mempelai pakai bangun dorang. Nggak ada bangun-bangun. Nggak ada bangun-bangun. Itu saja mempelai bongkar. Jadi di alam roh itu seperti itu. Iyo, bangorok. Kalau mempelai tidur ngorok. Kayak gitu apa ya. Ngoroknya sampai keluar iler. saking saking tidur dalam nyenyak ya, saking tidur dalam kenikmatan sampai iler-iler tak keluar. Itu di alam roh Bapak Ibu, makanya manusia ini banyak yang terbuai. Sudah bentuk rohnya anjing, setengah kepala manusia, jadi dikenal kepalanya. Itu mempelai lihat itu sebelum terima tanda ya. Kalau orang yang so terima tanda sekarang kan so kambing. Kambing semua mempelai so kenal lagi. Karena so kambing. Dulu ya, itu penglihatannya mempelai itu waktu 2 tahun yang lalu. Dikasih lihat. Banyak Bapak Ibu, suami-suami terhormat, dilihat di dunia nyata ini terhormat mereka, sangat terhormat. Istri-istrinya pun sangat terhormat di dunia nyata, tapi permainannya di hotel, di penginapan-penginapan, baik di rumah mereka sendiri, itu sangat najis Bapak Ibu. Mempelai lihat ini di alam roh. Makanya mereka berbentuk anjing semua itu di sana. Setengah kepalanya mereka setengah. Setengah jadi mempelai kenal kan, rambut mereka itu terurai, yang cewek-cewek ya. Yang ibu-ibu terurai yang cewek. Tapi setengah ke bawah itu anjing karena mereka memiliki kaki 4. Dan mempelai tahu pasangan yang di belakang mereka itu karena anjing juga kan kepalanya manusia. Aneh tidak matanya mempelai ini, aneh tuh. Mempelai itu berjalan-jalan loh, biar mempelai badan di kamar tapi mempelai pero ini jalan ke sana kemari. Pergi di negara ini, pergi di negara ini. Dikasih jalan-jalan tapi jarang-jarang sih dikasih jalan-jalan. Adi Sugarto, ya Tuhan. Kok ya Tuhannya ketawa? Ya Tuhan, ada saja. Mempelai ini bacanya pakai perasaan ya. Adi Sugarto ngeri-ngeri sedap. Mempelai bacanya pakai perasaan. Shalom Elohim Uyufei. Ya Tuhan. Hehehehe. Ada saja. Hehehe. Buffet yang ada di grup itu jablay kesepian sering hasrat roh najis dan cabul. Di grup mana? Mana? Pak Tumpal Siregar. Bu, banyak yang di grup yang jablay kesepian sering hasrat. Mempelai ikut grup ya. Begini sayang. Makanya mempelai itu dilarang Bapak Yahweh untuk baca-baca di grup. Mempelai ini terlalu banyak mempelai penama, orang pasang-pasang di grup-grup Bapak Ibu. Tapi mempelai tidak ikuti percakapan grup itu. Cuma dulu itu yang mempelai ikuti percakapan di grupnya TS lalu itu pernah ada beberapa kali. Tapi itu percakapan yang di bagian-bagian bawah. Sekarang juga mempelai ada kan grupnya pasukan 77, itu pun bagian yang terbawah yang mempelai baca yang pesan terakhir. Karena apa? So pusing kepala kalau mau digulir ke atas ya. Nanti so 300-an, 400-an komen di situ mana bisa mempelai mau gulir ke atas lagi lekasnya pusing. Kayak apa kesepian, hai? Di seluruh dunia lebih dari mabuk. Iya, karena roh najis itu lagi di mantra-mantra. Makanya mempelai buka. Ini kan mempelai mainnya di alam roh. Makanya yang tidak kuat imannya akan terseret di dalam roh najis. Banyak Bapak Ibu, banyak anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan
Mempelai bongkar Bapak Ibu, jatuh dalam dosa perselingkuhan. Karena mereka tidak takut Tuhan. Dengar ini, tidak takut Tuhan. Tidak takut Tuhan ya. Beda ya. Orang yang takut Tuhan dengan tidak takut Tuhan. Beda. Yang tidak takut Tuhan, tidak ada muncul sinar kemuliaan Tuhan di wajahnya. Tidak ada. Orang yang takut Tuhan, tidak ada yang begini Bapak Ibu. Orang yang tidak takut Tuhan nih. Orang yang tidak takut Tuhan, nih, kalau orang takut Tuhan, pasti akan muncul sinar kemuliaan Tuhan. Kalau orang yang tidak takut Tuhan, tidak ada Bapak Ibu, suram di muka, apalagi sombong. Soalnya Bapak Yahweh itu kan lihat roh. Roh kita di sana itu kan berani membantah. Di dunia nyata ini ya takut-takut, tapi kalau keluar itu roh dari kalau ditanya langsung DP hati, banyak bantah Bapak Ibu. Bagaimana kabar si Karos? Biasa dia, tenang dalam peti ya, itu usah bangun-bangun saja kau. Itu Bapak Ibu, dorang itu kalau sebelum dorang transfer di rekening pengikutnya mempelai, mau cepat atau lambat tergantung dari dorang sih, DP Kalau dorang so transfer semua mempelai itu kan cek, pasti kan ada laporan di sini. Oh sudah tak masuk, begini, kan banyak itu bak komen. Kalau dorang belum kasih masuk, belum juga mempelai lepas itu tombak di dadanya. Iya, orang yang takut Tuhan Yesus pas berdoa pasti menangis. Menangis ya, karena menyadari banyak DP dosa tuh. Menangis itu karena menyadari betapa besarnya dosanya. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, makanya dilepaskan dari jerat-jerat maut, jerat-jerat dosa. Pelanggaran-pelanggarannya tidak dihitung-hitung. Manusia ini kan banyak sekali dosa. Dia saja menonton film porno, sebanyak cacing keluar dari mata. Ditarik tuh satu-satu itu cacing. Nonton saja film porno itu, biasa kan ada film itu. Film-film percintaan, cium-ciuman, apa segala macam itu yang ditawarkan Facebook, tak salah tindis, tak salah apa. So itu yang muncul. Belum lagi orang-orang kirim di messenger di mana, salah buka tindis, so itu tidak dinonton, penasaran. Maka itu orang bilang, tidak dinonton barang bagus, dinonton jadi dosa, apa salah dan dosaku. Tidak dinonton, penasaran, barang bagus, dinonton jadi dosa, jadi serba salah toh, jadi dosa, jadi harus minta ampun. Makanya berdoa menangis karena menyadari baik pikiran, mata, belum dalam melakukan belum ini, masih di pikiran saja sok dosa, mata dosa, najis, baru di pikiran itu coba sok dosa. Makanya minta ampun terus sama Tuhan supaya kita dilayakkan Tuhan. Makanya menangis, wajar lah, manusia kan. Siapa manusia yang tidak berdosa? Mau dia yang suci, paling suci? Bilang kamari. Coba di live chat ini, siapa yang manusia yang paling suci, tidak berdosa? Selain Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu dikatakan tidak berdosa. Itu rohnya Bapak Ibu. Rohnya, baik kemanusiaannya 2000 tahun lalu itu tidak berdosa ya. Hidup tanpa dosa. Gitu. Bu Fe, jika saya lambat doa ya itu kode ML. ML itu kode untukmu. Bu Fe, kalau saya lambat doa telinga itu berdengung, itu kode supaya cepat-cepat berdoa datang kepada Tuhan. Kode itu berarti Tuhan lagi menunggu Anda di pintu surganya yang kudus. Ya, salam mempelai Shalom mempelai Bapak Yahweh yang semakin bersinar, kangen kalau nggak dengar suara mempelai. Iya dong, makanya banyak yang kangen. So itu nomor Bapak Yahweh suruh mempelai, pilih live dulu engkau mempelai. Kalau mempelai baru habis makan ini, habis makan mempelai live. Habis makan, biasanya mempelai itu makan satu hari satu kali, tapi ini malam mempelai itu makan satu hari ini makan 2 kali. Karena mempelai suka sekali dengan pisang rebus, kan mempelai rebus pisang. Jadi dimakannya pakai ikan. Iyo harus menyadari saya adalah manusia yang paling berdosa. Iyo, di sana tidak boleh sok-sokan.
So banyak dosa kau bilang lagi saya orang benar, orang kudus. Oh, mau dapat tampar malaikat langsung langsung nge-flying ada di sana ya. Itu manusia, so banyak dosa, kong sok-sokan lagi. Jangan bilang dia anu ya, Kang Paus. Haleluya. Tidak usah mempelai tidak ada tidak connect di situ Bapak Ibu. Mempelai ini bicara tentang mempelai enggak sebenarnya tapi kalau untuk bongkar pasang 66 itu baru mempelai singgung. Tapi kalau untuk mau membicarakan tentang dia, mempelai tidak suka. Karena mempelai ini pasukan ilahi, bukan pasukan 66. Kalau pasukan 66 ya senang dong membicarakan junjungannya itu. Senang mereka. Oh begini, oh dia ini begini sambil mengagung-agungkan kuasa si junjungannya 666. Mempelai tidak ada di situ karena kita beda jalur, beda frekuensi. Mempelai ini ya berbicara ya tentang isi hati Bapak Yahweh, karena yang mempelai sembah itu Bapak Yahweh, Bapak Yesus Masih Elohim. Jadi mempelai itu suka berbicara tentang dia saja. Mempelai tidak suka berbicara tentang setan-setan putar. Ya, setan putar itu kan musuhnya mempelai. Lucifer itu kan musuhnya mempelai. Dan buat apa juga diagung-agungkan dia? Dibicara-bicarakan dia untuk apa juga? Kekuatannya tinggal 25% kok. Tinggal 25%, 75%-nya sudah dikasih sama mempelai. Kalian mau ganggu-gangguan dia untuk apa? Ini 66 ini. Mau sembah-sembah dia setan putar Lucifer untuk apa? Nggak ada gunanya kan. Kekuatannya 25%. Mempelai cuma tandang dengan hak. Kasih ancur DP kepala so ancur. Makanya ini banyak yang bertobat ini. Naga-naga, ular-ular. Banyak yang bertobat. Mempelai hantam-hantam orang di dunia roh. So kepanasan. Tidak mau bertobat kamu. Mempelai kancing dengan itu cambukan api. Panas orang di sana. Kira. Makanya ada uang pendamaian antara 66 dengan 77. Tapi uang pendamaian itu makanya dorang di grup 66 ini suka aku sharing. Mempelai so terima doi loh. Mempelai itu so terima doi, dia so pakai itu uang dari 66. Dorang kira mempelai ada sentuh itu uang dari uang pendamaian 66. Tidak ada satu lembar pun mempelai tidak sentuh. Bapak Yahweh bilang, berkati orang-orang susah. Orang-orang yang membutuhkan. Jangan engkau pakai, panas itu uang. Tapi kalau untuk orang lain tidak panas, dingin. Karena yang ingin mereka hancurkan kamu mempelai. Mereka ingin melihat kehancuranmu. Nah, mereka ingin lihat kejatuhanmu. Itu mempelai. Makanya mempelai tidak Korea. Itu uang pendamaian itu 10 juta Bapak Ibu. Mempelai tidak Korea. Mempelai cuma pesan, kalau mau bertobat, ya bertobat sungguh-sungguh, datang sendiri sama Bapak Yahweh. Mempelai pesan itu kepada naga-naga, ular mau bak kepala 6 kayak situ, mau bak kepala 7, mempelai tidak takut, cuma mempelai hantam-hantam di dalam roh, so kepanasan semua. Jadi orang ini minta, ingin itu yang di karong-karong, harap dilepas mempelai. Mempelai tidak tahu, kunci itu sudah sama malaikat Mikael. Tanya saja, malaikat Mikael kah? Atau malaikat siapa? Rafael, karena mempelai main over itu kunci di sana. Mempelai hanya tahu batangkap. Yang mempelai lihat itu naga, ular, tangkap isi di karong, baru dicambuk-cambuk, baru kuncinya mempelai gembok, kuncinya langsung mempelai main lempar. Nah, malaikat yang ambil itu kunci. Tanya saja sama malaikat, dorang yang pegang. Jadi kalau kamu mau ingin pendamaian, berdamai saja dengan malaikat-malaikat Tuhan sana. Kasih lagi uang pendamaian. Ya, entah mereka, karena uang itu kan panas, nggak bisa diambil 1 sen pun, nggak bisa. 1 lembar ya, itu dalam bentuk 100 ribu. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Yahweh bilang ini untuk uang di jalan, jadi mempelai nggak bisa korek. Ini untuk uang orang miskin. Ini untuk orang pemungut sampah. Apakah mempelai membeda-bedakan agama? Tidak. Ya, karena malaikat Tuhan mempelai Bapak Yahweh tidak pernah membedakan agama ya. Semua manusia Bapak Yahweh itu kasihi, karena mereka adalah gambar ciptaan Tuhan sendiri, gambar ciptaan Bapak Yahweh sendiri. Jadi tidak ada agama di dunia roh, itu tidak ada agama, tidak pakai suku ras bangsa, semua sama rata, tidak pakai profesi, mau dia di tong sampah kek, mau dia di gedung DPR kek, mau dia di gedung presiden kek, raja-raja, sama semua manusia. DP label manusia itu sama. Hanya di dunia ini saja manusia membagi-bagikan secara profesi, secara label manusia, kuantitasnya manusia itu, kualitas diri manusia itu dibagi-bagikan dalam bentuk profesi,
labelnya kaya atau miskin dibeda-bedakan, itu kastanya manusia, levelnya manusia 66 itu ya beda-bedakan itu. Tapi kalau di alam roh, Tuhan itu tidak melihat itu, karena yang Tuhan ambil itu hatinya kita manusia ini. Jadi tidak pakai agama, dia cuma cabut hati. Hati itu berbicara apa di baki pengujian Tuhan itu. Hati loh yang bicara, bukan mulut. Kalau mulut banyak bohongnya. Kalau hati siapa yang bisa bohong? Apalagi diuji situ pakai firman, pedang firman. Langsung ditikam itu hati, dibaki pengujian, siapa yang bisa bohong? Itu kan memisahkan antara roh, jiwa, roh dan jiwa. Hati itu bicara loh. Di situ mempelai tahu, karena mempelai sudah diuji dibaki pengujian itu. Apa ibu mempelai lihat? Yaitu bagaimana itu hati itu berbicara, mempelai ada di situ nonton. Ya, seperti itulah pengujian mempelai Bapak Yahweh seperti itu ya. Jadi mempelai tahu, dan saksinya firman. Firman sendiri yang menjadi saksi ya, firman. Di situ ada Bapak Yahweh, di situ ada Yesus Christ, di situ ada roh kebenaran, dan di situ ada setan juga. Dan malaikat-malaikat sebagai penonton, ngerinda. Tabuka semua kita pe dosa, kita pe papan dusta, panipu di dunia ini, kita pe kerja di galap, di tarang, tabuka semua. Hatimu yang berbicara, bukan mulut. Di sana itu dicabut hati, berbicara, ditaruh di baki pengujian. Mantap tidak? Mantap, semua tak bongkar. Haleluya. Itu mempelai lihat itu ya, pengujian hati mempelai. Tuhan kan ada 50 orang itu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Apa yang mempelai lihat tidak ada pernah ditambah dikurangi. Adapun yang masih lupa-lupa banyak juga. Tapi itu yang mempelai ini hanya copy paste saja yang dari alam sana. Sudah ya Bapak Ibu, so capek saya ini. So capek mau istirahat, capek ya. Capek ngomong ini, suara so ngos-ngosan karena banyak butuh istirahat, lemas mempelai ini. So berapa hari itu diare hantam. Diare hantam so berapa hari ya. Lemas Bapak Ibu sampai mempelai petaman. Mempelai petaman tadi Bu Candina datang. Aduh, mempelai bilang malu sekali deh. Soalnya mempelai ini lari ke sana kemari. Badiri, badudu karena diare itu. Lemas itu diare hantam. Sampai lemas. Itu Bu Candina kurang ketawa-ketawa. Cuma saya happy. Walaupun sampai ya yang penting masih hidup, beginilah manusia. Yang penting masih hidup, yang penting hati kita ini ada di frekuensi yang happy. Bersyukur, apapun yang mau terjadi bersyukur saja. Ya. Walaupun lemes, dan lemes, tapi kan masih hidup toh. Nah, jadi mempelai itu kalau balai, banu orang lain itu tidak tahu kalau mempelai ini lagi sakit, lagi lemes, lagi apa enggak tahu. Karena apa? Bapak Yahweh itu memberikan kekuatan ekstra kepada mempelai. Habis balai baru terkapar lemes lagi. Nah, seperti itu. Makanya mempelai pesuami kan bilang aneh-aneh saya ini. Ya, kalau pelayanan sampai berapa jam, sampai Bapak Ibu, kalau dulu itu sampai pagi tembus pagi, enggak ada tapi habis pelayanan kayak orang mati, enggak ada bangun-bangun. Lemes Bapak Ibu. Jalan pun pegang-pegang dinding. Haleluya. Coba kalau pelayanan tidak ada lemes. Nah, kalau habis pelayanan baru lemes kayak orang mati. Seperti itulah, aneh kan? Aneh lah. Orang dunia nyata itu kan Babilan juga aneh. Biasa orang ketemu, sehat. DP 1 jam kemudian sudah kapar. Karena kan baku perang. Mempelai ini kan bukan cuma di dunia nyata, dunia alam roh kan main 2 alam begitu. Kalah di sana lemes. Terkapar Bapak Ibu ya. Jadi sampai kita ketemu, yang penting kita ketemu ya, bincang-bincang santai di sini kan, so senang toh, happy ndak? Siapa yang tidak happy berarti ngoni ada di anam-anam ngoni. Happy tidak malam ini? Kalau ngoni bersuka cita berarti ada di frekuensinya 77 Bapak Yahweh. Tapi kalau kamu kurang happy, kurang berbahagia, kurang mengucap syukur, padahal masih bisa makan loh. Nah, happy kan? Tuh, happy. Enjoy life. Be happy. Ya, kalau happy berarti kalian adalah jenis-jenis manusia yang tahu mengucap syukur. Nah, kalau tidak happy, bersungut-sungut, mengeluh terus. Happy sampai gila. Ini saudara ini kayak pengen happy sampai gila.
Haleluya. Happy-happy sampai gila kata dia. Haleluya. Jadi kalau ada yang membutuhkan dana, membutuhkan taruh saja nomor rekening. Nomor rekening di sini, tulis ya. Yang membutuhkan dana, ada pergerakan sebelum cair dana yang besar-besar ini kan ada pergerakan dari orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati Tuhan di seluruh penjuru dunia manapun. Itu akan mengisi rekening Anda untuk uang makan Anda, bukan untuk bagaya-gaya juga. Habis dapat uang bagaya-gaya. Uang makan tiada dibeli beras, tiada dibeli persiapan, cuma pakai bagaya-gaya, cilaka lagi. Ya, jadi happy dan happy. Kalau Anda happy, Anda tahu mengucap syukur, berarti Anda adalah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Anda tidak happy, Anda bersungut-sungut, berarti Anda tidak akan masuk di kerajaan 1000 tahun. Karena Bapak Yahweh sangat marah kepada anak-anak Tuhan yang bersungut-sungut, tidak tahu berterima kasih. Marah. Tidak akan masuk tuh. Walaupun Anda tidak terima tanda 66, tapi kalau hobi hati Anda itu bersungut-sungut, tidak tahu mengucap syukur, tidak akan masuk. Seperti Musa. Tidak tahu menghargai Tuhan di detik-detik terakhir. Tidak masuk Bapak Ibu, mati. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus ini kan Nabi Henok dan Elia ya. Kalau tidak salah ya. Channel ini kasih karunia Tuhan Yesus. Adik Wita dan Angel. Ya, coba ya. Komen kalau tidak salah ya, mempelai. Sangat happy, puji syukur. Iyo, malaikat kecil. Iyo, Bu Lorina. Mempelai itu enggak apa-apa, Bapak Ibu. Mau diduakan sekarang, yang penting masuk surga lah. Yang penting masuk surga. Mau jadi pelayan di sana, mempelai enggak suka lihat terlalu dipuja-puji, enggak suka. Karena cepat sekali jatuh dalam dosa keangkuhan diri, keangkuhan hati. Nah, makanya menyamar di sana jadi OB saja, jadi OB. Jadi pelayan, yang penting dekat dengan Tuhan, mau jadi pelayan kayak mau jadi apa. Yang penting ada di surga. Haleluya. Iya. Catat di sini ya. Jadi pengusaha-pengusaha kaya itu, pengusaha-pengusaha yang kaya raya di Indonesia ini, ada yang pegang Suzuki, Yamaha. Nah, lihat Anda itu membutuhkan. Ini yang mengirimkan nomor rekening ini yang membutuhkan mendadak ya. Membutuhkan makan minum itu tiba-tiba tak isi 1 juta, 5 juta, 2 juta kayak ya, itu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tuhan Bapak Yahweh itu menggerakkan hati mereka pengusaha-pengusaha kaya raya. Untuk isi rekening-rekening. Ya, rekening-rekening anak-anak Tuhan Bapak Yahweh yang memang pada saat ini ya korban PHK, korban PHP, korban cinta yang putus di tengah jalan, semua korban. Korban juga Lucifer. Ya, karena di dunia ini 66 ini tidak adil. Ya, anak-anak Tuhan Bapak Yahweh itu tidak adil, tapi yakinlah ada berkat khusus bagi pengikut-pengikut mempelai. Jangan takut, nanti terbuai Anda dengan mamun. Jangan terbuai, cilaka juga. Harus sadar diri. Kalau banyak Anda terima, separuhnya buang untuk orang-orang susah. Itu sistemnya mempelai. Ya. Iya, banyak yang korban cinta. Tinggal lihat pohon tomat, pohon rica, kapan mau bagantung. Belum bagantung suruh butuh pohon. Korban PHP, korban PHP banyak. Akhirnya apa? Kantong kering. Jangan ya. Makanya mempelai katakan harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, cintai Dia dengan hati supaya Anda punya cinta di hati itu sing ada lawang. Ya, kalau Anda cinta Bapak Yahweh, cinta Tuhan, sumber cinta itu sendiri, Anda pecinta itu tidak kering, tapi Anda mendapat cinta sing ada lawang. Ya. Jadi ini semua ya, terkoneksi. Channel yang mempelai ini terkoneksi dengan orang-orang kaya Bapak Ibu. Sek isi. Dan diutamakan mempelai itu pengikut-pengikut mempelai. Dan juga nanti belakangan juga mempelai. Ingat juga mempelai. Isi akan mempelai pe rekening kasih yang untuk bayar utang juga. Tapi nih pengikutnya mempelai nih di
live chat ini yang sudah mengirimkan itu dulu bantuan. Karena mereka butuh uang makan untuk melanjutkan hidup. Kalau ada salah satu mati gara-gara kekurangan makanan, bukan Bapak Yahweh marah, tenggelam kota-kota Anda. Properti Anda tenggelam. Bahaya tuh. Mendingan hambur uang Anda untuk memberkati orang lain. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah engkau yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Diberkatilah engkau yang menaruh harapanmu kepada Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Diberkatilah engkau. Pintu keluar masuk rumahmu diberkati dan dijagai oleh malaikat Tuhan. Senantiasa dimanapun engkau berada, baik di jalan, di lembah, di gunung, di darat, di laut, dan di udara. Diberkatilah engkau semuanya. Anak cucumu dipelihara. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu bisa berbicara, dan yang tuli bisa mendengar. Itulah kuasa dari Bapa Yahwehku. Hanya melalui layar sentuh. Layar ini saja kuasa Bapa Yahweh mengalirlah atasmu. Dan imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Apabila engkau menyentuh kuasa Bapa Yahweh, maka imanmu itulah yang akan berbicara. Mempelai ini hanya sebagai perantara. Tubuhnya kami pakai. Tetapi engkau harus cari kami sungguh-sungguh. Kami itu siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Firman yang hidup, Yesus Christ. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran. Carilah itu selama ia masih berkenan ditemui. Amin. 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 Haleluya. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kuasaku akan menyertai kalian sampai pada kesudahan zaman ini. Amin. Amin. Amin.